Ya, terima kasih. Jadi justru kalau dari gerakan di Koperasi Kredit Indonesia, yang kami harapkan itu salah satunya adalah bagaimana bisa direkognisi tentang koperasi kredit ini sendiri. Hmm. Ya, karena eh, paling tidak ada jenis koperasi yang katakan Ya. koperasi kredit lah, koperasi kredit. Karena dari paling tidak kita punya perjalanan sudah menunjukkan perjalanan dan sustainability Ya. 50 tahun ya. Ya. Dan operasi kredit kan jiwanya itu beda dengan KSP. Kalau kita ngomong Ya. jiwanya dengan KSP, kita kredit union kan beda dengan KSP. Ya. Kita Ya. dipaksakan untuk masuk dalam KSP karena Ya. regulasi Ya. pemerintah. Ya. Ya, harapan kami mestinya pemerintah merekognisi apa yang telah dilakukan masyarakat. Ya. Ya. Apa yang telah dilakukan masyarakat, kemudian direkognisi di dalam regulasi perkoperasian. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memotret situasi koperasi Indonesia pada saat ini. Menurut rencana, wawancara ini akan kami tayangkan secara digital dan juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh koperasi, yaitu Bapak Dr. Andes Wara Sabon Dominikus MSI. Beliau adalah Ketua Pengurus Induk Koperasi Kredit Inkopdit. Apa kabar Pak Sabon? Baik-baik, alhamdulillah sehat saja Bapak. Ya, baik. Pak Sabon menyelesaikan S1 di Universitas Nusa Cendana, S2 di The University of Adelaide, kemudian S3 di Universitas Negeri Malang. Merupakan pegiat koperasi, pernah menjadi wakil ketua Induk Koperasi Kredit, dan saat ini menjadi ketua Inkopdit seluruh Indonesia. Juga menjabat sebagai ketua KSP Kredit Union Serviam. Selain juga aktif sebagai dosen di Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, Pak Sabon mungkin bisa bercerita dengan singkat perjalanan karir giat di bidang koperasi sampai saat ini, dan mungkin ada hal yang menarik untuk diceritakan. Silakan Pak Sabon. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi untuk terlibat di dunia koperasi, khususnya koperasi kredit atau kredit union, saya mulainya di Kupang, di Kredit Union Serviam. Itu menjadi anggota pada tahun 1994. Kemudian bergabung ke dalam pengurus itu di tahun 2001. Waktu itu saya 6 tahun, 2001 sampai 2006 menjadi wakil ketua pengurus membidangi pendidikan. Kemudian 2007 sampai 2012 itu kemudian saya menjadi ketua pengurus 2 periode, 1 periode 3 tahun.
Kemudian selanjutnya 2013 sampai 2017, 2013, 2018 itu 6 tahun juga dua periode menjadi ketua pengawas di CU Serviam. Kemudian sekarang 2 periode lagi 2019 sampai 2024 ini kembali menjadi ketua pengurus yang nanti akan berakhir di tahun 2024 nanti. Jadi kurang lebih 24 tahun saya berkecimpung melalui Kredit Union Serviam di Kupang di NTT. Ya, itu 24 tahun perjalanannya. Bergabung menjadi pengurus di Kredit Union Serviam. Baik, Pak Sabun mungkin bisa diceritakan. Ternyata di lingkungan KSP Credit Union itu juga ada Puskop CU INA. Iya. Ada Inkopdit. Baik. Bedanya apa, Pak? Baik, itu Pak Bang, terima kasih. Jadi sebelumnya itu kita di Indonesia hanya Federasi Nasional itu satu, ada Induk Koperasi Kredit Indonesia, memayungi seluruh beranggotakan Puskopdit, Pusat Koperasi Kredit. Kemudian di bawah Pusat Koperasi Kredit itu ada koperasi-koperasi kredit primer. Jadi itu adalah jejaring koperasi kredit Indonesia dari primer koperasi kredit, kemudian terbentuklah beberapa Puskopdit, kemudian dan Puskopdit kemudian menjadi anggota Induk Koperasi Kredit Indonesia. Dan sebelumnya kita ada kurang lebih 40 Puskopdit, 40 Puskopdit. Kemudian tahun 2021 itu Puskopdit Badan Koordinasi Koperasi Kredit di Kalimantan Barat, salah satunya dulu satu, kemudian mekar menjadi 4 Puskopdit kalau tidak salah. Salah satunya itu yang kemudian keluar dari keanggotaan Induk Koperasi Kredit Indonesia yang sekarang sebagai Puskop Cuina, Pusat Koperasi Kredit Union Indonesia. Jadi mereka juga itu Pusat Koperasi Kredit kemudian menjadi level nasional karena keanggotaan mereka primernya sudah berada di seluruh Indonesia. Di sekian belasan provinsi, sehingga itu kemudian menjadi federasi nasional, level nasional. Sehingga kita sekarang itu ada 2 federasi nasional di koperasi kredit. Satunya Puskop Cuina, Pusat Koperasi Kredit Union Indonesia, kemudian ya satunya lagi masih bergerak yang sama, yaitu nama yang sama, Induk Koperasi Kredit Indonesia. Dan itu membawahi untuk unitnya sekarang membawahi kurang lebih anggotanya 37 Puskopdit, 37 pusat koperasi kredit di semua provinsi, kemudian ada kurang lebih 663 kopdit primer, 663. Jadi sebelumnya itu sebelumnya Puskop Cuina itu BKCU, Badan Koordinasi Kredit BKUCK, Badan Koordinasi Kredit Union Kalimantan. Kemudian berganti nama dan keluar dari Inkopdit dengan nama Pusat Koperasi Kredit Union Indonesia kalau tidak salah.
Ya. Kira begitu, Pak. Jadi Baik. dua. Ya, Pak Sabun, apakah Inkopdit ini hanya memayungi puskop yang berasal dari kredit union atau juga KSP yang lain? Oh, umumnya itu dari kopdit ya, kopdit. Tetapi kan kopdit sekarang tuh bernaung di bawah KSP. Oh. Karena dia karena usahanya simpan pinjam, kredit union kan kopdit kan mono usaha. Core business kan simpan pinjam. Kemudian karena di Indonesia tidak ada jenis koperasi namanya koperasi kredit atau kredit union. Kemudian dengan persyaratan nama harus juga itu sesuai dengan usahanya, maka semua koperasi kredit atau kredit union kemudian berada dalam satu kelompok koperasi simpan pinjam. Ya, jadi sekarang ya sudah itu bagi sesungguhnya anggota itu KSP, tetapi KSP yang sebelum KSP yang berbaju kredit union lah atau KSP yang berbaju koperasi kredit kira-kira itu. Baik. Jadi kalau begitu seluruh koperasi simpan pinjam, seluruh KSP di Indonesia di luar Puskop Cuina itu menjadi anggota Inkopdit. Kayaknya belum semua KSP. Belum semua KSP. Belum semua KSP. Ya, karena yang menjadi anggota di Puskop Inkopdit itu lebih banyak KSP, tetapi yang sebelumnya itu berbaju koperasi kredit. Koperasi kredit. Jadi ada kalau KSP yang murni kayaknya banyak yang belum menjadi anggota di Inkopdit. Baik. Nah, Pak Sabun, kalau di total seluruh anggota Inkopdit asetnya sampai seberapa besar, Pak? Aset anggota seluruh kredit union untuk di Inkopdit dari 663 primer itu asetnya itu 1.513 triliun. Anggotanya 3,5 juta. Anggotanya 3,5 juta. Ini bergerak menuju ke 3,8. Apakah koperasi-koperasi besar seperti Kospin Jasa di Pekalongan itu menjadi anggota Inkopdit, Pak? Tidak. Oh, tidak. Tidak jadi anggota karena yang menjadi anggota Inkopdit itu berarti KSP katakan primer itu biasanya menjadi anggota pusat Puskopditnya. Anggota kalau KSP-nya menjadi anggota Puskopdit, kemudian katakan Puskopdit Jawa Tengah, katakan Puskopdit Bakti kita, kalau mereka bergabung di situ, maka otomatis mereka juga menjadi bagian dari Inkopdit karena anggota Inkopdit adalah Puskopdit, anggota Puskopdit adalah Kopdit primer atau KSP Kopditnya. Baik, Pak Sabun, Indonesia termasuk yang luar biasa dibandingkan dengan negara-negara lain karena koperasi yang berkembang itu adalah koperasi simpan pinjam. Bisa dijelaskan, Pak, fenomena ini? Ya, terima kasih. Jadi memang dari data
di Kementerian Koperasi, hampir 80% koperasi yang bergerak di Indonesia, kalau tidak salah itu koperasi-koperasi simpan pinjam. Ya. Termasuk di dalamnya ya koperasi kredit gitu. Termasuk di dalam koperasi Ya. kredit. Ya. Ya ini mungkin karena dari sisi apa ya? Bisnisnya ya. Ya. Bisnisnya lebih pada penghimpunan dana dalam bentuk simpanan-simpanan, kemudian penyaluran dana dalam bentuk pinjaman-pinjaman kepada anggota. Dan mungkin itu mengapa ini bisa terjadi? Hemat saya ini karena menjadi salah satu alternatif akses modal, ya akses permodal oleh masyarakat. Karena katakan masyarakat mempunyai keterbatasan untuk akses modal pada lembaga keuangan perbankan seperti ya. Sehingga seperti yang dengan kehadiran yang koperasi-koperasi simpan pinjam itu juga yang menyediakan akses permodalan, kata akses finansial untuk usaha itu tersedia di sana, sehingga mungkin ini yang membuat kenapa jumlah koperasi pinjam justru itu banyak sekali, karena mungkin itu salah satu kebutuhan masyarakat terkait dengan akses modal, akses permodalan, mungkin itu akses permodalan mungkin bisa diakses lebih mudah didapat oleh masyarakat, sehingga dia pertumbuhannya agak lebih cepat dan lebih banyak jumlahnya. Seperti itu. Baik, Pak Sabun, apakah bentuk menjadi koperasi itu benar-benar karena dipersiapkan untuk menjalankan prinsip-prinsip koperasi sebagai usaha bersama sekumpulan orang, atau koperasi kredit ini dipilih karena sebenarnya ingin membuka bisnis perbankan tetapi lebih mudah kalau menggunakan koperasi? Dari sisi kredit union atau koperasi kredit itu prinsipnya begini, yang pertama itu adalah manusianya, bukan modalnya, bukan modal, ya. Jadi core bisnisnya adalah usaha simpan pinjam, tetapi bukan uang itu yang dikejar. Uang hanya sekedar sebagai sarana. Yang menjadi sasaran utama adalah pembangunan manusia melalui kredit union. Jadi lebih manusianya, untuk pemberdayaan manusianya. Uang atau modal kapitalnya itu hanya sebagai sarana. Jadi ada untuk pemberdayaan anggota itu, pembangunan manusia melalui kredit union itu yang kemudian menjadi salah satu prinsip juga, ada salah satu pilar dari kredit union, yaitu pendidikan. Pendidikan, kita punya moto yang namanya apa? Kredit union dimulai dengan pendidikan, berkembang melalui pendidikan, dikontrol oleh pendidikan, dan bergantung pada pendidikan. Nah, itu yang mungkin gambarannya kenapa fokusnya utama adalah pada pemberdayaan pembangunan manusianya, anggotanya. Bukan fokus tahu sudah modal. Modal iya, tetapi sebagai sarana untuk pemberdayaan. Gitu. Baik, Pak Sabun, saya mewawancarai beberapa pengurus kredit union. Mereka mengatakan bahwa karena produk yang ditawarkan itu agak berbeda ya, bervariasi, misalnya baik jenis simpanan maupun jenis pinjaman yang diberikan itu, kemudian memunculkan kesalahpahaman, bahkan dianggap sebagai usaha perbankan atau asuransi. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini, Pak?
Oke, baik, terima kasih. Itu kita punya pengalaman di dalam perjalanan Gerakan Koperasi Kredit Indonesia, ya. Ya. Gerakan Koperasi Indonesia ini kurang lebih sudah memasuki perjalanan 53 tahun, Ya. perjalanan 53 tahun dengan usaha tunggal simpan pinjam, Ya. kemudian simpan pinjam saya pikir fokusnya tadi. Ya. Memang core bisnis simpan pinjam, mono usaha, Ya. tetapi fokus utamanya bukan pada itu, tapi pemberdayaan, yaitu melalui pendidikan. Di samping itu ada seperti layanan, bukan usaha tetapi layanan kepada anggota terkait dengan perlindungan. Perlindungan atas simpanan dan pinjaman anggota di masing-masing kooperatif primer. Dulu dilakukan apa yang disebut dengan DAPERMA, Dana Perlindungan Bersama. Ya. Kurang lebih 40-an tahun berjalan. Ya. Perjalanan dana perlindungan bersama itu untuk perlindungan simpanan dan pinjaman anggota dari masing-masing primer. Kemudian di tahun 2010 ke atas itu kemudian diperhadapkan dengan regulasi. Regulasi bahwa pelaksanaan perlindungan itu bukannya ranahnya tugasnya koperasi, tetapi itu adalah kewenangannya dari asuransi. Ya. Sehingga di Gerakan Koperasi Indonesia kita sudah melakukan transformasi, legalisasi, formalisasi DAPERMA itu dalam bentuk pengelolaan satu entitas baru yang mengelola DAPERMA, yaitu kita sudah membentuk PT Pialang Asuransi Nasional DAPERMA Indonesia atau PT Pandai yang sekarang berjalan 2 tahun ya, 24 Juni kemarin berusia 2 tahun untuk menangani yang namanya DAPERMA itu, perlindungan. Perlindungan bersama yaitu untuk proteksi simpanan dan pinjaman anggota. Jadi sekian lama berjalan, tetapi kemudian dengan regulasi, berkembang dengan regulasi yang ada terkait dengan perasuransian, maka Inkopdit tidak lagi menjalankan atau melaksanakan mengelola DAPERMA, tetapi DAPERMA itu kemudian dikelola oleh PT Pandai. Ya. Jadi itu sudah karena sesuai dengan aturan OJK bahwa perasuransian itu tidak bisa ditangani oleh koperasi kecuali tidak boleh ditangani oleh KSP atau Kopdit kecuali koperasi asuransi. Makanya kemarin dalam persiapan akhirnya kita 2 tahun yang lalu kita sudah membentuk entitas yang baru PT Pandai Pialang, tapi kita masih di Pialang, belum ke asuransi. Jadi masih PT Pialang asuransi. Ini udah DAPERMA Indonesia. Ya. Pak Sabun, sekarang menyinggung sedikit KSP Bapak sendiri, KSP Serviam. Mungkin bisa diceritakan mengenai KSP ini, termasuk mengenai besaran omset anggota dan sebagainya, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Untuk Kredit Union Serviam itu didirikan pada tanggal 25 Agustus 1985. Ya. Sehingga tahun ini memasuki usia ke-39, tanggal 25 Agustus nanti memasuki usia yang ke-39. Itu awalnya itu pendiri kurang lebih 30 orang dengan waktu simpan awal 200.000. Kemudian dalam perjalanan waktu 39 tahun ini sekarang itu anggota kita sebanyak 82.315. 82.315 dengan aset seluruhnya itu 501,7 miliar.
atau baru lebih dari 1 triliun 501 dengan jejaring pelayanan, kantor-kantor pelayanan, kantor cabang kita ada itu hanya masih di Pulau Timur saja, di kantor cabang di 7 kabupaten di Pulau Timur, kabupaten kota. Kemudian ada kantor cabang pembantu, ada 37 kantor cabang pembantu, dan kantor kasnya ada 78 kantor kas. Jadi masih di daratan Pulau Timur, Timur bagian barat. Ya, mungkin itu barang tentang simpanan anggota seluruhnya kurang lebih 464 miliar. Dari aset 501 miliar, itu 464 itu dalam bentuk simpanan anggota, baik simpanan ekuitas maupun simpanan non-ekuitas. Kurang lebih 464. Simpanan ekuitasnya 106 miliar. Sementara simpanan non-ekuitasnya ada 359 miliar. Standing pinjaman beredar kurang lebih 350 miliar untuk per Juli ini. Kurang lebih seperti itu gambaran profil dari Kredit Union Serviam Kupang. Ya, Pak Sabun, bagaimana posisi koperasi-koperasi itu baik KSP maupun yang dari Kredit Union, kalau dibandingkan dengan BPR, Pak, lebih besar mana? Kalau BPR tidak terlalu banyak berkembang di NTT, jadi saya tidak terlalu tahu ya mereka punya perkembangan atau posisinya. Karena agak kurang di NTT ini BPR-nya. Ya, baik. Ya. Baik, Pak. Nah, kemudian saya mewawancarai banyak koperasi yang mereka mengeluhkan atau mengusulkan sebaiknya undang-undang koperasi itu segera direvisi karena banyak hal yang sebenarnya ingin dimasukkan ke undang-undang tersebut. Nah, menurut Pak Sabun, khususnya untuk KSP, apa Pak keinginannya supaya dilindungi atau dijamin di dalam undang-undang? Ya, terima kasih. Jadi justru kalau dari gerakan di Koperasi Kredit Indonesia, yang kami harapkan itu salah satunya adalah bagaimana bisa direkognisi tentang koperasi kredit ini sendiri. Ya, karena paling tidak ada jenis koperasi yang katakan koperasi kredit lah. Koperasi kredit. Karena dari paling tidak kita punya perjalanan, sudah menunjukkan perjalanan dan sustainability 50 tahun ya. Dan koperasi kredit kan jiwanya itu beda dengan KSP. Kalau kita jiwanya dengan KSP, kita kredit union kan beda dengan KSP. Kita dipaksakan untuk masuk dalam KSP karena regulasi pemerintah. Ya, harapan kami mestinya pemerintah merekognisi apa yang telah dilakukan masyarakat. Apa yang telah dilakukan masyarakat, kemudian direkognisi di dalam regulasi perkoperasian. Karena koperasi kredit adalah bagian dari koperasi, tetapi memang Indonesia tidak punya jenis itu, jenis koperasi itu. Harapan kami itu adalah di dalam undang-undang baru bagaimana koperasi kredit, koperasi kredit itu direkognisi dengan memberi ruang sebagai salah satu jenis koperasi. Selain koperasi simpan pinjam, selain koperasi produksi, koperasi jasa dan seterusnya. Karena berjalannya ini sudah 50 tahun, ya 50 tahun. Sekir ya pemerintah selama ini mengakui bahwa salah satu koperasi yang sustainable berjalan dan juga berkontribusi besar itu koperasi kredit. Kenapa tidak direkognisi itu hanya diakui, tetapi kenapa tidak direkognisi dalam
payung regulasi terkait salah satu jenis koperasi. Yaitu memang kita mengharap itu, berjuang untuk mengharap itu. Ya. Atau kalau tidak, ya kan ini regulasi perannya pemerintah. Ya. Bagaimana bisa merekognisi apa yang dilakukan masyarakat, Ya. apa yang dilakukan masyarakat. Dan kalau ini diakui turut berperan, mengapa tidak diakui di dalam regulasi sebagai salah satu jenis koperasi, sehingga dia punya jiwanya Ya. itu kan bisa Ya. jalan sesuai dengan jiwa dari kredit unionnya. Ya. Nah, Pak Sabon mungkin bisa diperjelas apa sebenarnya kekhasan atau perbedaan antara KSP pada umumnya dan koperasi kredit yang dimaksudkan oleh Pak Sabon. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada beberapa kekhasan dari kredit union ini, kredit union atau Gerakan Koperasi Indonesia. Ini kalau kita lihat dari jejaring ya. Ya. Jejaring kredit union ini kan dunia dari WOKU ya, kemudian kita punya jaringan se-Asia, AKU, kemudian Federasi Nasional, kemudian ke Puskobdit, kemudian ke primer-primer, dan jiwanya kan dari Raiffeisen. Kredit union yang dikembangkan oleh Raiffeisen di Jerman. Di sana ada prinsip-prinsip, ada pilar, ya yang namanya pilar pendidikan, pilar keswadayaan, pilar solidaritas. Kemudian di Indonesia kita menambahkan 2 pilar lagi, pilar inovasi, kemudian pilar persatuan dalam keberagaman. Di dalam pilar pendidikan yang tadi itu, karena kita tidak hanya berfokus pada uang, tetapi kita fokus pada aspek keseluruhan dari manusianya. Maka pendidikan itu menjadi pilar utamanya. Kemudian keswadayaan, yaitu menumbuhkan kemandirian dari koperasi. Sehingga memang kemandirian koperasi itu dari tadi menggalang, menghimpun dana dari, oleh, dan untuk. Menghimpun dana dari anggota, kemudian dikelola oleh anggota, hasilnya untuk kembali kepada anggota. Kemudian ada solidaritas. Nah, solidaritas ini gerakan kemanusiaan, dan itu gerakan jaring untuk saling memperkuat. Apa yang disebut kemudian dibuat dalam bentuk yang namanya yuran solidaritas untuk berbagai kebutuhan terkait pendidikan di dalam gerakan dan kegiatan-kegiatan lain selain simpan pinjam. Nah, itu yang tidak ada layanan lain selain layanan finansial. Dan itu kebutuhan dari anggota ya, atau dalam gerakan. Sehingga itu kalau kita diharapkan dengan KSP saja, dengan regulasi KSP, maka itu tidak cukup. Tidak cukup. Karena lebih banyak regulasi KSP kan melihat pada modal, melihat pada simpan pinjam. Sementara kredit union bukan semata-mata pada simpan pinjam itu, tetapi pada aspek lain juga. Yang kalau kita sandingkan dengan regulasi KSP, itu kayaknya tidak cukup. Tidak cukup. Ruangnya tidak cukup. Oke, baik. Pak Sabon, apakah gagasan-gagasan untuk memperbaiki atau merevisi undang-undang koperasi ini sudah dikomunikasikan baik dengan pemerintah maupun dengan DPR? Baik, terima kasih. Jadi di beberapa tahun belakangan setelah di launching adanya rancangan undang-undang koperasi yang baru yang masih dipending untuk diskusi,
itu memang ada diskusi di kalangan Gerakan Koperasi Indonesia, dan kita ada tim yang mengkaji itu untuk kemudian berdiskusi dengan kementerian. Tapi ini masih terbatas. Akses kita juga masih terbatas katakan ke DPR. Tetapi kita juga ada kerjasama dengan Forkopi ya, kita di Forkopi ya. Di Forkopi untuk sama-sama berdiskusi, memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR terkait dengan rancangan undang-undang yang baru yang akan didiskusikan tahu kapan, setelah ada DPR yang baru ini. Jadi memang kita berdiskusi tetapi belum terlalu intensif dengan pemerintah. Tapi dalam waktu dekat ke atas ini memang kita sudah mempersiapkan pikiran aspirasi dari Gerakan Koperasi Indonesia terkait dengan rancangan undang-undang yang perkoperasian yang ada ini. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Bara Sabun Dominikus MSI, Ketua Pengurus Induk Koperasi Kredit Inkopdit. Banyak sekali yang disampaikan, termasuk perjuangannya untuk memperbaiki undang-undang koperasi. Mudah-mudahan berhasil, sukses, dan bermanfaat untuk sebesar-besarnya untuk masyarakat dan perekonomian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Bambang untuk kontak dan bisa berdiskusi sore ini. Minta maaf tadi kemarin saya belum bisa karena saya dalam perjalanan pagi tadi, dan sekarang saya sudah ada di kampung. Terima kasih Pak. Di kampung halaman. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi